Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Kita masih dalam seri renungan dari kitab Filipi saudara, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mampu menanggung segala perkara di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, yang namanya hidup, kita akan selalu berhadapan dengan suka dan duka, susah dan senang, sehat dan sakit, kecukupan dan kekurangan, dan sebagainya dan sebagainya. Kedua sisi itu akan selalu kita hadapi silih berganti di dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya saudara, setiap orang harus mempersiapkan dirinya untuk mampu menanggung segala perkara itu, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Ada terlalu banyak orang yang hanya sanggup dan mempersiapkan diri untuk menghadapi satu sisi, yaitu sehat, kecukupan, senang, dan sebagainya, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang sulit. Padahal untuk kita berproses, untuk kita menjadi dewasa, untuk kita menjadi matang, kita harus siap menghadapi segala situasi. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar dan merenung bersama, supaya saya dan saudara kita mampu menghadapi segala situasi di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya akan membaca teks firman Tuhan ini saudara, kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian saya akan jelaskan secara sistematis sehingga saudara benar-benar dapat memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat mulai ayat 10 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara. Konteks dari teks firman Tuhan ini adalah di mana Paulus berterima kasih kepada jemaat Filipi, di mana mereka mengirimkan berkat bagi dia. Dan ucapan syukur itu, ucapan terima kasih Paulus itu bukan
atas pemberian itu, bukan atas berkat yang dia terima itu, tetapi ucapan syukurnya adalah karena mereka bertumbuh dalam Tuhan. Sedangkan Paulus sendiri, Paulus menegaskan bahwa dia siap untuk menghadapi segala situasi. Dia siap menghadapi segala keadaan. Jadi dia ingin supaya umat-umat Tuhan atau jemaat Filipi pada waktu itu, dalam mereka memberi itu didasari oleh karena mereka mengasihi Tuhan, oleh karena mereka bertumbuh dalam Tuhan. Sedangkan Paulus sendiri, dia tegaskan saudara, bahwa aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus. Dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, kelimpahan maupun kekurangan. Artinya Paulus menegaskan di sini bahwa bagi dia biasa mengalami kekurangan. Dia juga pernah mengalami kelimpahan. Dan segala perkara itu tidak menjadi rahasia bagi dia. Artinya Paulus tidak heran kalau dia mengalami kekurangan, misalnya Tuhan izinkan dia mengalami kekurangan, Paulus tidak heran. Jika Tuhan memberkati dia dengan kelimpahan, Paulus juga tidak heran. Bagi Paulus itu bukan sesuatu yang aneh ketika dia misalnya mengalami kekurangan. Kenapa Tuhan? Kalau aku melayani Tuhan kok bisa kekurangan? Bagi Paulus itu biasa. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana dia menghadapinya. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita, saudara. Keadaan sulit, keadaan senang, susah senang, itu hal yang lumrah, yang selalu kita akan hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi bagaimana supaya kita kuat, bagaimana supaya kita sanggup menjalaninya, itu yang penting. Karena masalahnya bukan susah atau senang. Adakah orang yang meninggalkan Tuhan ketika dia susah? Ada. Saya pernah mengalami, saudara, satu kali ada orang yang baru datang ke gereja, dia sakit. Dan kemudian dia minta didoakan. Lalu kami sering berdoa. Tetapi dia belum mengalami kesembuhan sekian waktu. Dan kemudian akhirnya dia bilang kepada orang yang sering menjemput dia, karena dia sakit lumpuh, saudara. Ada jemaat yang sukarelawan menjemput dia pakai mobilnya. Dia berkata kepada jemaat yang menjemput dia ini, tidak usah lagi aku dijemput, karena aku tidak mengalami mujizat. Untuk apa aku datang ke gereja? Jadi dia tidak siap, saudara. Dia tidak sabar untuk mengalami mujizat Tuhan. Adakah orang-orang lain yang disembuhkan? Begitu banyak orang lain juga yang mengalami mujizat. Satu kali seorang ibu yang sudah sangat parah, dokter-dokter berkata bahwa dia pasti akan lewat, artinya hanya menunggu waktu, menunggu hari. Tetapi sampai hari ini dia sehat. Ketika dia undang kami beribadah ke rumahnya, saudara, saya menangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku rindu melihat dia beribadah lagi di gereja. Dan kenyataan hari ini, saudara, dia beribadah di gereja. Artinya, saudara, bahwa bukan masalah susah senang, bukan masalah sehat sakit, tapi bagaimana menghadapinya. Ada orang yang lain yang bagi saya menjadi inspirasi, saudara, dan sangat menguatkan. Di mana satu kali ada seorang bapak yang lumpuh, hampir bersamaan datangnya dengan bapak yang satu tadi, saudara. Dan bapak ini, dia sering minta doa, dan dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam Tuhan. Dari dia mulai datang ke gereja, dia ke gereja mungkin sekitar 1 tahun lebih. Dia ke gereja mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Dan dia mendengarkan khotbah serius sekali. Dia memuji Tuhan juga serius sekali. Lagu yang sangat dia senangi, saudara, adalah hidup ini adalah kesempatan. Dia sering meminta doa, kami sering berdoa bagi dia. Satu kali saya datang ke rumahnya berkunjung, dipanggil saya untuk berdoa. Dan ketika saya datang ke sana, saudara, dia bilang kepada saya, pendeta, sekarang aku tidak minta sembuh lagi. Karena dia berkata, aku sudah selamat saja oleh Yesus, itu sudah cukup bagiku. Wow, itu satu yang luar biasa, saudara. Dan memang bapak ini tidak
sehat dari lumpuhnya sampai dia mati. Tapi dia sudah kuat menghadapi penderitaan itu. Bahkan dia tidak perlu lagi kesembuhan, karena dia sudah menemukan apa yang sangat dia butuhkan, yaitu keselamatan. Jadi ada orang yang karena penderitaan meninggalkan Tuhan, ada. Tapi ada orang juga yang tetap kuat dalam penderitaan. Di sisi lain, adakah orang yang karena senang meninggalkan Tuhan? Banyak, saudara. Seringkali saya menyaksikan juga bahwa ada orang-orang atau ada jemaat-jemaat yang mereka meminta doa, pendeta doakan kami, ekonomi kami hancur, usaha kami hancur, doakan kami supaya diberkati Tuhan. Lalu kemudian kami berdoa bersama, menangis bersama, kadang berpuasa bersama. Lalu Tuhan memberkati mereka. Dan kemudian setelah Tuhan memberkati mereka, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan dosa dengan berkat Tuhan. Kalau dulu sebelum diberkati, mereka tidak punya modal untuk berdosa, tapi sekarang mereka punya modal untuk berdosa. Bayangkan, saudara, berkat Tuhan itu membuat mereka jauh dari Tuhan. Adakah orang senang meninggalkan Tuhan? Banyak. Ada seorang anak muda, saudara, yang datang kepada saya. Dia berkata, aku mau melamar jadi angkatan. Tolong doakan saya, pendeta, katanya. Lalu saya tergerak. Lalu saya bilang, kita akan berpuasa bersama di hari ini. Kami sepakat dengan harinya, kami berpuasa bersama, kami berdoa bersama, dan akhirnya mujizat terjadi. Dia lolos, saudara, dan dia menjadi seperti yang dia harapkan. Tetapi tidak lama kemudian dia meninggalkan Tuhan. Padahal dia sangat rajin, setia, dan kemudian dia terlibat pelayanan. Tapi profesinya itu membuat dia jauh dari Tuhan. Bayangkan, saudara, ada orang karena senang meninggalkan Tuhan, ada. Jadi sekarang apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah bukan keadaannya, tapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana orang itu menghadapinya. Dan hari ini saya rindu bagi saya dan saudara, dalam kita menghadapi atau menjalani kehidupan kita, baik susah baik senang, itu biasa. Tapi bagaimana kita menjalaninya? Paulus berkata, setelah dia tegaskan di ayat 12 bahwa dia biasa mengalami kekurangan, kelimpahan, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus, semuanya itu biasa ku alami. Lalu kemudian ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung. Itu yang penting, saudara, bahwa baik susah baik senang kita mampu menanggungnya. Baik susah baik senang kita mampu menghadapinya. Ketika susah, kita tetap biasa, setia ikut Tuhan. Cinta Tuhan, sungguh-sungguh berapi-api ikut Tuhan. Waktu senang, kita juga tetap biasa, berapi-api ikut Tuhan, cinta Tuhan. Susah senang, kita tetap biasa. Kita tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita sanggup menanggungnya, baik susah maupun senang. Hari ini, saudara, adakah saudara yang merasa bahwa beban saudara terlalu berat, masalah saudara terlalu besar, kesulitan saudara terlalu sulit, dan kemudian saudara merasa bahwa saudara tidak dapat lagi menanggungnya? Hari ini saya mau kita belajar, saudara. Ketika Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung, biarlah setiap kita juga berkata segala perkara dapat kami tanggung, susah senang semua dapat kami tanggung. Tapi kita lihat bersama bagaimana Paulus menghadapinya, bagaimana Paulus menanggung segala perkara baik susah baik senang tersebut. Kembali ayat 13 itu dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Maksudnya di dalam Yesus. Jadi kenapa dan bagaimana Paulus sehingga dia sanggup menghadapi segala perkara? Dia sanggup memikul segala beban. Dia sanggup menghadapi keberhasilan, kesenangan, tetapi dia sanggup juga menghadapi kesusahan, penderitaan. Apa yang dia lakukan, saudara, sehingga dia sanggup menanggungnya? Sekali lagi dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Paulus menanggung semuanya di dalam Yesus, saudara. Dia hadapi semuanya di dalam Yesus. Itu sebabnya dia sanggup menanggungnya. Saat dia senang, dia tetap di dalam Yesus.
Saat dia susah, dia tetap di dalam Yesus. Saat dia sehat, dia tetap di dalam Yesus. Saat dia sakit, dia tetap ada di dalam Yesus. Saat dia kelimpahan, dia tetap ada dalam Yesus. Saat dia kekurangan, dia juga tetap ada di dalam Yesus. Itu sebabnya dia mampu menanggung segala perkara itu, saudara. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara mau menjadi pribadi yang matang, dewasa, mampu menghadapi segala situasi dan keadaan, saat sakit dan saat sehat tetap sama, mampu menghadapi semuanya. Saat susah, saat senang tetap sama, mampu menghadapi semuanya. Maka saudara harus hadapi semuanya di dalam Yesus, supaya saudara mampu menanggung dan menghadapi semuanya. Sama seperti Paulus, bagi dia tidak ada yang asing, saudara. Bagi dia biasa kesulitan, kesusahan, dan saat senang juga. Bagi dia itu biasa dia alami dalam hidupnya. Dan semua perkara itu mampu dia tanggung karena dia hadapi di dalam Yesus. Hari ini ketika ada bebanmu, apakah engkau tetap hadapi dalam Yesus? Hari ini ketika engkau senang, apakah engkau tetap menghadapi semuanya di dalam Yesus? Saat ini ketika engkau sakit, apakah engkau tetap hadapi di dalam Yesus atau engkau pergi ke dukun? Ketika engkau sehat, apakah engkau mengingat Yesus atau melupakan Yesus, lebih sibuk dengan perkara dunia? Dengar saudara, supaya kita mampu menanggung semuanya, hadapi semuanya di dalam Yesus. Lalu kemudian saudara dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa segala perkara dapat ditanggung dalam Yesus, baik senang baik susah? Karena dikatakan yang memberi kekuatan kepadaku. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara waktu saudara susah, jika saudara hadapi kesusahan itu di dalam Yesus. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara waktu saudara senang. Artinya senang pun saudara tidak akan lari dari jalan yang benar. Jika saudara hadapi semuanya di dalam Yesus, Dia akan beri kita kekuatan waktu susah. Dia akan beri kita kekuatan waktu senang. Itu sebabnya saudara, hadapi semuanya di dalam Yesus, baik susah maupun senang. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita, bahkan di sepanjang hari ini, dalam kita melaksanakan segala kegiatan kita, aktivitas kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apapun yang kita jalani hari ini, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa hadapi semuanya di dalam Yesus. Karena kalau saudara hadapi semuanya di dalam Yesus, saudara akan sanggup menghadapi masa sulit, masa senang. Saudara akan mampu menanggung beban berat, dan saudara juga mampu berjalan terus dalam kebenaran ketika semuanya baik-baik saja. Hadapilah semuanya di dalam Yesus, maka saudara dapat menanggungnya. Karena ketika saudara hadapi dalam Yesus, Dia akan beri kekuatan kepada saudara. Puji Tuhan saudara. Lakukan segala aktivitas saudara hari ini, jalani semuanya di dalam Yesus. Maka kekuatan daripada Tuhan mengalir bagi saudara dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya buat komitmen dalam hati saudara, bahwa saudara akan hadapi segala perkara di dalam Yesus, yang akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkanlah firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka.
dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang,
Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang
kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.